dari setan keburukan, setan yang jorok. Nah begitu kita doa, itu langsung ada pagar gaib di diri kita. Jadi kita masuk, setan gak bisa mandang diri kita. Ada di kita dilingkari pagar gaib. Karena kita doa, setan gak bisa mandang. Maka setan gak bisa melihat aurat kita. Kata Nabi, setan gak bisa mandang. Jangan sepele. Begitu kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, setan gak bisa ikut makan. Tapi kalau kita makan, gak baca Bismillah, dia pun ikut, termasuk korin kita kan. Kenyang dia. Jangan sepele, begitu dia kuat, lebih segar dia goda kita, lebih enak. Coba dia sakit-sakitan goda kita, malas lama-lama dia capek. Tapi dipaksa-paksanya juga. Ya. Setan ini kan banyak Pak, Bu. Setan gini banyak jenisnya. Ada setan pesugihan, ada setan susu, jin susu, ada setan yang mengikat kita waktu tidur. Waktu tidur kita tuh, kadang-kadang ada orang seperti ketindihan. Udah keluar suaranya. Itu ada setan yang suka ngerjain. Mereka punya tali gaib, diikatnya ini, jantung kita nggak bisa bergerak. Ikat sama dia. Maka kata Nabi kalau kita mau tidur baca 30. Allah 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiupkan. Baru sapukan 10 pada. Gak bisa dia ngikat. Begitu kita baca doa gitu, ini sudah terhijab. Seperti kita dilindungi malaikat, seperti kita ada pelindung di badan kita. Mau dikatnya gak bisa dia hijab. Saya ingat ya. Semua kita lakukan. Maka yang paling ditakuti setan jin itu adalah orang yang suka berdoa kepada Allah, orang yang beramal berzikir. Maka 3 salat pun begitu. Apabila kita berzikir, apabila kita salat, Allahu Akbar, datang setan. Uzkur hadza, ingat ini. Kan begitu di sahih. Akhirnya yang tak teringat kita tadi tak teringat sebelum sholat. Begitu sholat, ingatkannya kita, tuh masuk ke ingatan kita. Oh iya ya, kenapa tadi baju merah aku beli? Baju merah aku kan tinggal 2, 3. Nanti aku perlahan minta yang kuning atau hijau. Coba ingat baju yang dibeli tadi malam, tadi sore, sholat subuh. Orang tadi gak ingat mau kemari, tapi ingat lagi. Diingatkan kita, kan dia pilih kita mana yang paling kita suka ingat. Diingatkannya, uzkur haja. Begitu kita ingat Allah, astagfirullah dalam hati, langsung ke Allah, dia menjauh. Maka selama hati kita bersama Allah, dia semakin menjauh dari kita. Melulu lantakkan kekuatan setan, tidak ada cara lain kecuali dengan zikrullah. Maka seluruh ibadah ini intinya zikrullah. Maka Nabi kita mengajarkan bahasa Aisyah radhiyallahu anha, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah dalam seluruh aktivitas hidupnya. Rawahu Bukhari. Maka banyak zikirnya, mau ke masjid ada zikirnya, mau ke pasar ada zikirnya, di dalam Rasul mau ini ada zikirnya, melihat yang menakjubkan, masya Allah, supaya kita nggak kagum, karena semuanya terjadi karena Allah, nggak kagum dengan makhluk, ya, semua ada zikirnya. Dicontohkan Nabi, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, naik kendaraan pun ada zikirnya. Maka kalau kita naik kendaraan, nih ada juga setannya yang suka, setan mengganggu kita, setan budak, setan macam-macam. Di pinggiran kereta api ada namanya setan budak, istilah orang Indonesia lah kita pakai ya. Setan budak itu apa? Begitu kita kereta api mau datang, ditutupnya telinga kita nih, suruhnya kita mikir lain. Kita nggak dengar karena konsentrasi kita yang lain, nggak dengar kereta api, bang, tabrak mati. Ini tutup, dibantu, ditutup sama dia. Kita kan kalau sudah fokus kepada sesuatu yang lain kan jadi lupa kan? Begitu. Dilupakannya. Tutupnya, dibantunya tutupnya telinga kita, enggak dengar. Kenapa dia suka mati kita di jalan raya, di kendaraan, tabrak mobil, tabrak macam-macam? Ya kalau kita mati dalam keadaan begitu, tidak tobat, tidak suci, jin korin kita ini tidak bersih, maka dijadikanlah sama dia teman, setan membantu kerjanya. Maka semakin banyaklah pengikutnya.
Tapi kalau jin korin orang soleh, dia menjadi jin Islam nantinya, berkumpul dengan jin-jin Islam lainnya. Kita punya korin, mereka senang korin kita diambilnya jadi kawan dia. Maka kata Allah dalam Quran, mereka akan goda kita supaya apa? Supaya makin banyak temannya di neraka. Itu sederhananya begitu. Ya. Termasuk macam-macam lah ya, ada namanya kuntilanak, ada namanya gundurwo. Gundurwo ini mabuk ya. Gundurwo ini paling senang dengan perempuan yang kalau dia mandi tidak pakai basahan. Yati, saya punya teman yang istrinya, tapi saya nggak boleh sebutin nama. Ada seseorang yang istrinya dari mudanya selalu mandi nggak pakai basahan. Akhirnya ditempel gundurwo, lama sakitnya jadi. Nggak pakai basahan. Kemudian baca doa. Jangan sepele sunnah kecil itu. Karena jin ini nggak pernah lepas dari kita. Jin ini terus, setan ini terus mengganggu kita. Kadang-kadang jin ini juga jin suka buat kita marah. Sama istri sama suami itu dirangsangnya rasa kita tuh supaya ngamuk aja, mau marah aja. Ya. Mau marah aja. Kalau jin setan marah ini unik. Ya, begitu dia kemasukan seseorang, kita ruqyah, jin setan marah ini, kita bacakan ayat kursi, dibaca ayat kursi. Yang berpengalaman dibaca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah anta wa la ilaha. Kalau dilihatnya kita kok ganggu, kau pun bacaanmu salahnya katanya, lebih hafal lagi aku katanya. Ada jin yang begitu, walaupun dia setan, ada setan yang tidak mempan dibacakan ayat kursi. Ini macam-macam sekali ya, banyak sekali sebenarnya yang mengganggu kita, dan itu tidak bisa kita lepaskan dari hidup. Selama hidup mereka terus mengganggu. Kerja mereka apa? Al-adawa wal baghdha, membuat kita bermusuhan, membuat kita marah-marah, membenci, mendengki. Nah, itu mereka yang selalu mengangkat. Ada lagi jin namanya yang suka membuat kita lagi jualan nih nggak laris, penglaris. Akhirnya datang sama dukun, nih maaf nih ya, Yati datang sama dukun, dikasihlah penglaris, ditempel sama jin. Sama jin itu nanti tahu dia baik, kadang diludahin, diberahin, dikentutin. Makanan itu bekas berah, kentut apa semua itu ludah dia, itulah dimakan pelanggan. Dirangsang rasa kita nih, rasa jasmani, supaya terasa enak di lidah. Sama jin itu, orang makan enak kali, tapi begitu baca Bismillah kita, Bismillahirrahmanirrahim, hambar. Itulah bedanya kalau dia pakai penglaris, bantuan jin kafir. Apakah itu semakin banyak rezeki? Yang makan di situ yang membuat kita banyak rezeki orang-orang yang ingat Allah. Ya. Hanya begitu. Apakah mereka bisa membuat kita kaya? Enggak. Mereka hanya membantu saja. Yang menentukan ya kalau kita kerja, kalau nggak kerja nggak kaya juga. Tidak bisa. Mereka hanya membantu saja, membantu dengan cara haram, cara jahat. Beda dengan orang yang rajin zikir. Maka ini saya kasih tahu lah ya. Lebih baik Bu, kalau ibu jualan atau berusaha, jaga sholat duha minimal 4 rakaat tiap hari. Tunggu aja 40 hari, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Pasti lancar usahanya. Coba saja. Tapi jangan lupa doa. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sedikit banyakkan. Ya Allah, berkahilah rezekiku, berikanlah yang terbaik dari orang-orang. Abdul ma'ataita ibadakas sholihin, yang abdul dari yang memberikan kepada orang soleh. Amalkan setahun 2 tahun, rezekinya dagangannya nggak putus-putus. Coba saja. Karena itu langsung malaikat yang bantu. Nggak usah pakai dukun lah. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kenapa saya katakan gini? Ini petunjuk Nabi dan dia buktikan orang-orang soleh. Banyak saya temukan orang yang buktikan ini, termasuk dari kalangan keluarga saya. Adik mama saya pun mengatakan gitu. Salah kalau kau mau rezeki nggak butuh sholat duha kau. Nanti nggak usah kau tinggalkan.
amalkan, nanti suka putus-putus katanya. Emang dia selama hidupnya dijaganya nggak pernah putus, banyak harta sampai mati pun dia meninggalkan harta miliaran. Itu aja malaikat. Jadi itu kita yang dibantu oleh Allah lewat malaikat. Malaikat ngapain pakai bantuan begini? Maafnya Bu, ini bagus sih bantu. Yang bantu itu jenderal, gubernur, malaikat daripada orang kiri. Paham itu mau saya? Gini itu membantunya menipu. Ada lagi yang membantu apa? Menjanjikan wilayah di Bali-Bali itu kan. Janjikannya apa? Hidup kekal. Nanti kalau nggak mati-mati, kalau mati hidup kekal. Kekal, apanya yang kekal? Lama-lama badan susu jadi hancur. Makan setan, makan hancur. Begitu mati, ya, nggak susut badan, apa yang terjadi? Badannya dipakai leak, diambil dari kubur. Isi kuburannya hilang, badannya pakai leak, muncul di kepala badannya badan dia, kepalanya kepala dia. Kenapa? Udah perjanjian waktu hidup diizinkan pakai badan dia bersama dia, nggak kembali kepada Allah. Beda dengan orang tarikat. Kalau orang alim seperti yang baru-baru ini ada orang alim syekh tarikat di mana Makassar udah biasa sebenarnya, sering sebenarnya, cuman baru-baru viral, meninggal dipegang jasadnya hilang. Tuan guru itu syekh Naqsabandi dipegang jasadnya hilang. Kenapa bisa hilang? Dia lebur ke alam kosong ini seperti jasad Nabi Isa. Dari situ kita yakin jasad Nabi itu dihilangkan Allah, diangkat. Lebur ke ruang kosong ini. Bagi Allah nggak ada ruang dan waktu. Kenapa Allah bisa lebur? Karena jasmaninya, rohaninya bersih. Kalau jasmani rohani kita bersih sebersih-bersihnya, mati bisa hilang. Lebur bawa Allah. Karena udah bersih dia batin. Tapi kalau makan haram nggak hilang. Ada keutamanya sendiri. Karena dia sering bertawakal, pasrah, menyerahkan jasmani rohaninya kepada Allah semata-mata. Nah itulah logikanya. Maka bisa hilang jasadnya. Cuman Nabi tidak menggunakan ilmu itu supaya tidak jadi fitnah. Maka ketika guru saya bercanda dulu, saya tanya, kenapa? Itu orang yang meninggal ada yang jasanya hilang, gimana itu? Mau pegang supaya saya ajarkan amalan itu? Boleh juga kamu. Nggak usah lah. Nanti kalau meninggal kalau hilang jasad ribut nanti orang sekampung istri heran. Karena tidak terbiasa. Salah satu yang saya pahami amalannya bersih dulu jasmani rohani kita. Kalau sudah bersih maka bisa lebur. Bagaimana pula dengan orang bunian? Kan hilang gak kelihatan badannya, ya kan? Ya kan? Itu orang jahatnya. Percaya nggak orang bunian? Kalau nggak percaya nggak apa-apa juga. Tapi itu ada dalam sejarah Rasul. Orang bunian ini termasuk yang menyembunyikan kambing Rasul. Mati, dihilang, diambilnya satu, dijualnya, dimakannya, dibilangnya hilang, terakhir dihilangkan Allah jasadnya. Dikutuk, bahasanya seperti dihukum Nabi karena berbohong, menghilangkan kambing Nabi satu persatu, akhirnya dihilangkan jasadnya. Tak terlihat orang-orang di jasadnya, tapi ada. Termasuk Nyi Roro Kidul. Itu manusia yang masuk, hilang jasadnya tapi masuk ke alam jin. Itu dari manusia, tapi dia muslimah. Bagaimana kita tahu ilmu ini? Ya harus dengan ilmu Allah lah. Allah yang mandangkan mursyid dengan pandangannya baru terlihat semuanya. Kalau nggak dengan Allah, ya nggak bisa. Tidak bisa, harus dengan Allah. Maka yang dicapai itu adalah Allahnya dulu. Nah kalau bahasanya, sampai dulu kita kepada Allah ke puncak. Udah ma'rifat, kenal Allah mah. Ketika Allah saja bisa kita kenal, bisa kita pahami, bisa kita pandang. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang di bawahnya? Maka lebih mungkin lagi itu diperlihatkan surga, neraka, diperlihatkan ruh para wali. Maka Habib Umar, percaya tidak percaya, karena saya sudah belajar tarekat, saya percaya. Ketika dia ceramah gini, dia diperlihatkan Allah, ruh Nabi Muhammad SAW. Mirip-mirip dia gini. Benar gak itu? Benar. Kalau kita udah belajar tarekat, semuanya mungkin. Jadi gak mungkin. Tapi orang yang gak belajar tarekat,
ada itu kata dia. Wong Utsman aja sebelum meninggal didatangi Rasul. Cuma di dalam riwayat disebut ro'a mimpi. Utsman dimimpikan Rasul. Ya Utsman, apakah kau mau pergi bersama kami atau tetap di sini? Silahkan pilih. Ya Rasul, aku mengikutlah bersama kalian, kata Utsman. Disebutlah ulama dengan mimpi-mimpi. Padahal kalau menurut saya ya, sebenarnya Utsman itu melihat kehadiran Rasul di malam sebelum dia wafat. Lalu dia ingin sama Rasul. Maka ketika dia ingin bersama Rasul, artinya kata ulama, dia akan meninggal dibunuh orang-orang bibit Khawarij. Ya. Maka matilah dia hari keesokannya dipenggal. Tetapi ketika dia menolak, misalnya dia ingin tetap di sini, bahasa Nabi, kalau ingin tetap di sini, engkau akan dimenangkan Allah. Dia akan dimenangkan oleh Allah. Artinya apa? Dia siap dibantu Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Hasan Husain dan sahabat-sahabat besar untuk menghantam Khawarij yang demo. Sekitar 500 orang. Itu bisa dihabisi, tapi Utsman melarang. Ketika rumahnya dikepung, dia melarang. Wahai sahabat, jangan menumpahkan darah. Yang mereka inginkan cuma aku seorang. Kalau aku sudah mati, semua urusan selesai. Artinya apa? Mereka sudah kuat. Akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk tidak terjadi saling membunuh antara umat Islam. Itulah Al-Islam. Lebih baik mati korban daripada membunuh, mengambil nyawa orang lain. Sama dengan Imam Ali. Beda dengan akidah Khawarij. Kalau nggak benar, nggak cocok, bunuh halal darahnya. Walaupun masih punya kalimat la ilaha illallah. Habis. Kalau akidah Al-Sunnah begitu. Hanya Utsman wafat syahid, Ali pun begitu juga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memang belajar tasawuf ini, belajar tarekat ini adalah mengasah hati, mengasah ruh, sehingga hati kita, roh kita nanti mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berzikir terasa nikmat, sholat terasa nikmat. Karena di diri kita ini seperti yang saya jelaskan dahulu ada lapisan-lapisan. Ya, ruh jismani, ruh ruhani, ruh nurani. Yang paling nikmat itu memang apabila kita mampu sampai ke rasa nurani, memandang Allah, karena rasa nurani itu adalah maqam Nur Muhammad. Yang paling dekat dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka Habib Umar mengatakan, ya kalau kita mau cepat sampai ke Allah itu merasakan atau memandang Allah dengan mata hati terbuka hijab, itu yang paling cepat amalannya pertama istighfar. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu menggugurkan bintik-bintik hitam di hati kita. Apabila kita buat dosa, kata Nabi dalam hadis sahih, maka terjadi bintik hitam. Buat dosa, tik 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 tik, lama-lama terhijab, gak yakin, gak percaya sama Allah. Tapi begitu kita istighfar, lalu yang kedua adalah banyak membaca selawat. Karena kita berasal dari Nur Muhammad, begitu banyak kita membaca selawat, maka Nur Muhammad kita lebih cepat hidup aktif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini selawat ini makanya kan sering buat kita merinding. Tapi orang tarikat kan suka sekali baca selawat sebenarnya. Senang kalian. Tarikat-tarikat tertentu itu paling senang mengadakan acara-acara sholawat. Kenapa? Karena itu membangkitkan Nur Muhammad, rasa rindu, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali sholawat itu dijadikan wasilah. Wasilah maksudnya setelah kita bersolawat baru kita mohonkan hajat kita. Termasuk sholawat yang yang dibuat ulama itu untuk menjauhkan kita dari misalnya syirik santet, kan? Itu kan ada sholawatnya. Ada yang hafal supaya badannya sehat, jauh dari santet, macam-macam lah ya.
sholat itu banyak sekali porsinya. Cuman bagi orang yang sangat kaku, dianggap asal beda sebentuk sholawatnya itu dengan sholawat yang diajarkan Nabi, itu sudah sesat katanya kan. Sebenarnya bukan begitu. Sholawat itu yang aslinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Sayyidina boleh, ya. Itu yang aslinya atau sallallahu ala Muhammad. Tetapi setelah kita bersholawat, maka boleh kita berdoa, kita sisipkan doanya, kan? Kita sisipkan doanya itu sehingga nanti kita ini dia salah satu lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Tibbil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulub. Nah, itu tahu artinya. Jadi setelah kita bersolawat, ya Allah jadikan solawat ini tibbil qulub, membersihkan hatiku, wadawah, dan menjadi obat bagi seluruh hatiku, jasadku, menjadi obat bagi kita, obat zahir batin. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika ada tambahan sudah sholat itu, sebenarnya sholat itu wasilah tadi. Setelah kita bersolawat kepada Nabi, itu kan diberi 10 kebaikan. Satu sholawat diberikan 10 kebaikan oleh Allah. Allah bersolawat 10 kali, barulah kita cantolkan permohonan kita itu. Tibbil qulub, membersihkan hati, menyehatkan hati, dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Maka karena itulah secara fikih tidak apa-apa. Apalagi itu tidak merusak sholat, tidak merusak puasa, tidak ada ibadah yang dirusak kalau dia itu saudara. Secara fikih begitu ya Bapak Ibu. Saya kira itu saja karena sudah tengah 7. Silakan kalau ada mau bertanya. Saya sifatnya umum saja karena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semuanya mungkin tidak ada yang tahu COVID-19 adalah sudah bertahun menghantam dunia. Bagaimana para jamaah tabligh, jamaah tarekat dunia berkumpul dari satu untuk mengusir atau memasukinya dan dengan tarekat rasa bersatu dengan Allah. Mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sebenarnya solusi yang paling baik. Makanya kalau Bapak jadi pejabat, lakukanlah itu. Tapi pejabat kita nggak melakukan itu kan, ya? Malah, iya, nggak ada yang memfasilitasinya, pejabat memfasilitasinya. Jadi itu tidak terjadi. Sebenarnya kalau pejabat kita, presiden kita melakukan itu, dikumpul ulama-ulama tarikat di satu di istana duduk mohon kepada Allah, digoncang ini bumi. Dalam sekejap kalau memang sudah izin Allah, corona itu langsung terhenti. Tapi itu tidak dilakukan karena tidak semua orang percaya bertarikat. Maafnya di pemerintah masih banyak orang menggunakan siluman, hantu, jin, setan, kuntilanak. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan mana aliran putih dengan aliran hitam. Maaf nih ya. Bisa aja, harus ada memfasilitasinya. Saya cerita, ada seorang pejabat pusat datang. Ini cerita teman dekat saya. Orang Basilan datang ke Basilan Mangkat, minta dukungan politis. Tapi bawa dukun, bawa apa, macam-macam lah. Apalah pokoknya bawa yang aliran hitam. Begitu mau masuk ke komplek Basilan Mangkat itu nggak bisa masuk. Akhirnya kepanasan, akhirnya menunggu di luar. Ini teman dekat saya orang Basilan memang nggak bisa masuk dia. Kenapa? Ya karena di situ auranya orang putih. Aura hitam nggak bisa, terlalu kuat aura putih nggak bisa masuk dia. Itu punya pagar gaib yang nggak bisa ditembus. Itu
membuktikan bahwa pejabat-pejabat negeri ini maaf banyak yang menggunakan hantu setan, makanya bangsa negara kita banyak rusak. Orang pejabat pakai ini. Dan di antara orang aliran putih pun ada yang maaf juga, di antara orang aliran putih ada juga yang kalah dengan hawa nafsunya, mau menerima uang untuk mendoakan yang buruk. Tak ada pilihan lain. Itulah sebenarnya, ya. Itulah yang sebenarnya yang paling kita sedihkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya yang obat corona ini begitu, harus dengan kekuatan rohani. Kalau saya memahami virus corona ini lebih cenderung sebenarnya buatan manusia. Tetapi perbuatan orang-orang jahat ini sudah diizinkan Allah untuk beri peringatan langit dan bumi, peringatan orang bumi. Sama dengan iblis. Iblis itu dia minta izin dulu sama Allah untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Sudah diizinkan Allah baru dia dapat surat izin menggoda. Kalau nggak izin Allah nggak akan terjadi. Karena tauhid yang tinggi itu, puncak tauhid itu la tataharrak illa biiznillah. Tidak ada sesuatu benda langit di bumi sekecil apapun yang bisa bergerak tanpa dapat izin dari Allah. Baik buruk itu yang menciptakan Allah. Qadar khairihi wa syarrihi. Itu dia ciptakan, tapi manusia yang menimbulkan keburukan dengan hawa nafsunya, memperbanyak keburukan. Maka yang buruk itu berasal dari hawa nafsu. Dajjal. Hanya ada orang yang nanya saya. Kadang orang-orang nggak paham tarekat ini, nggak paham nurani kan suka menduga-duga, suka menjustifikasi. Oh itu pakai jin. Tanya kamu bisa dilihat enggak, bisa ngerti alamnya enggak? Kalau enggak jangan ngomong itulah. Buat nambah dosa, saya bilang. Lalu saya bilang ini, Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Kekuatannya dari siapa? Dari Allah. Lalu kenapa takut dengan Dajjal? Takutnya tetap ke Allah. Walaupun bisa menghidupkan orang mati, tidak perlu takut sama dia. Bisa menyihir orang begini, pandangnya mata kita terhipnotis, kita jadi ikut sama dia. Maka nanti di akhir zaman makanan orang-orang beriman. Corona ini belum apa-apa ini Bapak Ibu. Ini adalah isyarat keturunan, isyarat Dajjal. Dajjal itu memaksa kita. Maaf nih ya. Maaf nih. Seolah-olah begini. Dajjal itu kan gini. Kalau kamu tidak ikut aku, tak makan. Maka makanan orang beriman nanti di akhir zaman adalah sama dengan makanan malaikat kata Nabi. Apa itu? Zikrullah. Kalau kita gak bisa kenyang, betah dengan zikir, bagaimana mau makan zikrullah? Ikut saja. Maka dalam pikiran saya, yang kuat nanti di akhir zaman hanya orang-orang tarikat. Kenapa? Dengan zikir mereka kenyang. Makanan mereka. Zikir itu yang mengenyangkan kita. Di akhir zaman nanti dalam hadis sahih, makanan orang beriman adalah zikrullah, makanan malaikat. Sebaiknya sebelum vaksin makan kurma ajwa 7 buah. Kalau nanti mami, karena ada berita nanti kalau disisipkan racun di dalamnya, kalau seandainya, mudah-mudahan enggak, kalau ada racun atau yang enggak baik, bisa ditawar kurma ajwanya di pagi hari itu. Karena kurma ajwa itu menghantam racun sama sebelum vaksin. Kemudian badan kita kuat, sehat, jangan lemas ada berpenyakit. Air kelapa juga bagus. Sesudah vaksin air kelapa dirutinkan seminggu. Itu untuk penawar racun juga. Itu salah satu guru saya mengatakan juga itu air kelapa bagus. Nah, ada juga ngurusin guru saya salah satu ngasih amalan. Dibacakan nih, ditarik dia. Itu nanti diletakkan di bekas vaksin. Kalau ada racunnya dia naik. Gitu ya, naik kata dibacain doa. Namanya seperti raja. Ya. Banyak sih dari saya. Ya mudah-mudahan sehat lah ya. Saya sudah vaksin juga kemarin karena nggak bisa saya ke Jakarta 2 bulan nggak bisa.
gara-gara vaksin. Kalau akhir vaksin juga, tapi sebelum vaksin tadi makan kurma 2, itu 2. Ya, mudah-mudahan kemudian minta raja dari satu hari dikasih raja berikan. Terus tiap sorenya makan kelapa dulu. Itu amalannya, amalan saya lah yang saya amalkan. Ya, memang hidup mati kita dari Allah, tapi kita juga harus bersyariat lah kemudian. Allah alam, mudah-mudahan Allah sehat.